Ya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan halte Transjakarta Jaga Jakarta Senin pagi ini. Pasca dirusak massa saat aksi demo besar-besaran yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus lalu, halte Transjakarta Senen kini tampil dengan wajah baru. Lebih modern, halte Senen pun berganti nama menjadi halte Jaga Jakarta Senen. Di halte Jaga Jakarta terdapat etalase yang menampilkan sisa-sisa kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Stand UMKM juga tak ketinggalan meramaikan sudut halte Transjakarta Jaga Jakarta. Ya, pergantian nama halte Transjakarta Senen menjadi halte Jaga Jakarta menjadi pengingat warga Jakarta untuk terus menjaga fasilitas umum demi kenyamanan masyarakat. Dan berikut adalah laporan reporter Dilami Aulia, Leman, dan Jaka Samsa. Usai diresmikan oleh Gubernur Jakarta, halte Transjakarta Jaga Jakarta ini sudah dapat digunakan oleh masyarakat luas, di mana halte Jaga Jakarta ini merupakan halte pengganti dari halte Senin Sentral yang sempat terbakar pada aksi demonstrasi di akhir Agustus lalu, di mana Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebutkan bahwa halte Jaga Jakarta ini merupakan halte yang vital karena perharinya ada lebih dari 10.000 penumpang yang hilir mudik menggunakan transportasi halte Jaga Jakarta ini. Pemirsa, kalau kita lihat ya, sejumlah fasilitas ini sudah mumpuni, sudah mulai lengkap, mulai dari toilet, musola, kemudian ada tenan-tenan makanan, dan ada satu yang menarik perhatian kami, yakni ada instalasi dari halte Senin Sentral lalu yang memang sempat terbakar pada aksi demonstrasi, di mana di sini bisa dilihat ya ada puing-puing bangunan yang dipajang dalam satu etalase. Ini sebagai bukti, sebagai cerminan dan juga sebagai memorable atau kenangan daripada aksi demonstrasi lalu, di mana Gubernur Jakarta Pramono mengungkapkan bahwa semoga dengan adanya instalasi ini menjadi pengingat bagi kita warga Jakarta untuk selalu menjaga fasilitas Jakarta. Kemudian satu lagi pemirsa, bahwa untuk JPO dan lift ini memang masih akan terrealisasi atau masih dipekerjakan gitu oleh Kementerian PU dan akan selesai pada Desember 2025 mendatang. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Leman, Ajus melaporkan. Pemirsa, kemacetan parah terjadi dampak ditutupnya Jalan Fatmawati Raya usai kebakaran di sekitar stasiun MRT Cipete Raya, Jakarta Selatan. Hingga pagi tadi petugas masih melakukan proses pendinginan agar api tidak kembali muncul. Kemacetan parah terjadi di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan pasca kebakaran rumah makan tadi malam. Kemacetan terjadi di kedua arah, baik dari RS Fatmawati maupun arah Blok M. Kemacetan ini akibat jalan di depan stasiun MRT untuk sementara ditutup sehingga arus lalu lintas dialihkan ke arah Jalan Cipete Raya dan Trogong. Petugas pemadam saat ini masih melakukan pendinginan agar api tidak lagi muncul. Jika api sudah dipastikan tidak kembali muncul, maka jalan akan kembali dibuka. Sebelumnya kebakaran menghanguskan sejumlah ruko tadi malam, sebanyak 18 unit damkar dan 71 petugas dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Parah. Imbas kebakaran semalam di MRT. Ya, bersama untuk mengetahui apakah kemacetan masih terjadi di lokasi akibat adanya penutupan jalan di sekitar lokasi kebakaran, kita sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida. Selamat siang Amrina, apakah saat ini kepadatan sudah mulai mencair atau masih terjadi? Iya, Wiki dan juga pemirsa, untuk siang ini nampaknya memang arus lalu lintas di Jalan RS Fatmawati Raya yang sempat ditutup dan juga macet sekarang sudah berangsur-angsur kembali normal dan juga dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dari kedua arah, Wiki dan juga pemirsa. Untuk arus lalu lintas dari arah Blok M menuju ke Cipete ataupun juga dari arah sebaliknya, ini sekarang sudah dibuka dan juga arus lalu lintas terpantau normal, dan juga kami pun melihat bahwa
memang untuk saat ini dari pemadam kebakaran juga sudah tidak terlihat lagi melakukan proses pendinginan ataupun juga pemadaman api di ruko-ruko yang terdampak. Ini kita akan mencoba untuk melihat terlebih dahulu situasi di ruko yang terbakar dan juga terdampak kebakaran tadi malam. Dan ini adalah situasinya, Wiki dan juga pemirsa, bahwa di area dalam kita bisa melihat secara jelas bahwa material-material dari ruko, baik itu asbes, lalu juga seng, besi, kayu-kayu sudah runtuh semua. Dan kita bisa melihat secara jelas bahwa hampir sebagian besar material ini sudah terbakar dan tidak mungkin lagi untuk bisa digunakan. Baik itu dari alat-alat masak ataupun juga dari kayu-kayu. Bahkan untuk di area lantai ini pun juga penuh dengan lumpur ataupun juga bara yang terkena air. Sehingga memang situasinya tidak memungkinkan lagi untuk digunakan sebagai tempat jual beli ataupun juga food court begitu. Nah, informasi yang kami dapatkan memang hingga saat ini dari pihak Fire Investigation ataupun juga pihak pemadam kebakaran masih terus melakukan pendalaman untuk mencari tahu begitu ya apa yang menjadi penyebab awal dari kebakaran ini. Memang untuk dugaan awal kebakaran ini diduga disebabkan karena adanya korsleting listrik dari salah satu freezer di salah satu ruko. Namun hal ini masih berupa dugaan dan belum dikonfirmasi secara resmi, sehingga dari pihak pemadam ataupun juga pihak berwenang ini tadi kami masih melakukan proses pendalaman. Dan informasi yang kami dapatkan, Wiki dan juga pemirsa, bahwa akibat dari kebakaran yang melanda ruko dengan luas mencapai 1.000 meter persegi ini, kerugiannya mencapai 1,2 miliar rupiah. Tentunya dari pihak pemilik ruko dan juga para pedagang yang memiliki ruko di sini, mereka berharap agar nantinya ada kejelasan begitu ya, dan mereka juga mengharapkan ada bantuan misalnya dari pemerintah provinsi agar nantinya mereka bisa menjalankan kegiatan jual beli mereka secara normal seperti sedia kala. Sementara demikian, kembali ke Anda, Wiki. Baik, Amrina, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, libur panjang akhir pekan sudah berakhir. Setidaknya ratusan ribu warga telah kembali ke ibu kota. PT Kereta Api Indonesia telah melayani lebih dari 300.000 pelanggan selama libur panjang Maulid Nabi. Sebagian besar mereka telah kembali di Jakarta. Puncak arus balik terjadi hari Minggu kemarin dengan 40.000 penumpang ramai-ramai tiba di stasiun Senen. PT KAI telah mengoperasikan 87 perjalanan kereta demi arus balik libur panjang akhir pekan lancar tanpa kendala. Ya, pemirsa, di penghujung libur panjang Maulid Nabi, umat Islam menyambut fenomena gerhana bulan total Senin dini hari. Sebagian jemaah melaksanakan sholat khusus atau sholat gerhana bulan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Masjid Istiqlal menggelar sholat khusuf sebagai ibadah sunnah yang terjadi saat gerhana bulan. Sholat khusuf berlangsung di lantai utama masjid bertepatan dengan terlihatnya gerhana di langit Jakarta. Sholat dimulai pukul 1 dini hari hingga pukul 2 pagi dipimpin Imam Besar Masjid Istiqlal Ahmad Husni Ismail dengan Bilal Ilham Mahmudin. Ratusan jemaah melaksanakan sholat 2 rakaat dan 4 kali ruku dengan khusyuk. Kementerian Agama mengimbau umat Islam untuk melaksanakan sholat khusuf sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Selain sholat, acara juga diisi tausiah yang mengingatkan umat Islam bahwa gerhana adalah tanda kebesaran Allah, sekaligus momen untuk memperdalam keimanan, menjauhi maksiat, dan memohon ampunan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, melalui sholat khusuf, umat Islam diharapkan lebih menyadari keagungan ciptaan Allah, memperkuat kesabaran, dan menjadikan gerhana sebagai pengingat untuk menjauhi kemaksiatan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah 3 tahun absen, fenomena langka gerhana bulan total terjadi Minggu malam hingga Senin dini hari tadi. Warga antusias menyaksikan gerhana bulan total, bahkan mengabadikannya lewat kamera dan diunggah di media sosial.
Sekelompok remaja di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat antusias mengabadikan fenomena gerhana bulan total pada Senin dini hari. Mereka bahkan rela menyewa kamera resolusi tinggi untuk merekam detik-detik terjadinya gerhana bulan dengan sempurna sehingga bisa diunggah di media sosial. Ya penasaran Bang, karena kan jarang gitu kan sini. Jadi kita penasaran gitu sambil dokumentasi. Nanti saya bakal post di sosmed. Bisa buat konsumsi pribadi lah. Momen langka gerhana bulan ini juga dinantikan oleh para peneliti astronomi dan mahasiswa di Observatorium Bosca, Lembang, Bandung Barat. Menggunakan berbagai teleskop, mereka antusias menyaksikan puncak gerhana bulan total berubah menjadi merah pekat. Diketahui puncak gerhana bulan total terjadi pukul 1.51 WIB pada 8 September 2025. Fenomena serupa akan kembali bisa disaksikan di sejumlah wilayah Indonesia pada 2033 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan mantan tersangka pembalakan liar bermain domino viral di media sosial. Terkait foto viral tersebut, Raja Juli menyatakan tidak kenal dengan dua pemain domino lainnya, termasuk dengan Aziz Welang. Viral di media sosial, foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, Waketum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Andi Rukman Nurdin Karumpa, serta seorang pengusaha yang pernah tersandung kasus pembalakan liar Aziz Welang. Terkait hal ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni langsung melakukan klarifikasi. Menurut Raja Juli, pertemuan tersebut hanya pertemuan informal setelah janjian dengan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Dalam akun Instagramnya, Raja Juli menyatakan tidak ada pembicaraan khusus dan tidak mengenal dua pemain domino lainnya, termasuk Aziz Welang. Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding menyebut aktivitas bermain domino merupakan bagian dari budaya Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Direktorat Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Aziz Welang sebagai tersangka pembalakan liar pada November 2024. Namun status tersangka dari Aziz Welang telah dibatalkan oleh putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2024. Putusan ini menjadi dasar penyidik Dirgakum LHK untuk hentikan pengusutan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjenguk sejumlah korban di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Bogor Minggu sore. Pihaknya pun akan merenovasi kembali musola yang ambruk. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjenguk sejumlah warga yang menjadi korban luka ambruknya bangunan Majelis Taklim yang dirawat di RSUD Kota Bogor Minggu sore. Selain mendoakan para korban, Menteri Agama Nasaruddin Umar berencana untuk melakukan perbaikan Majelis Taklim yang ambruk tersebut. Menak berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Kepanikan pecah usai musola yang tengah digunakan untuk Maulid Nabi ambruk di Desa Sukamakmur, Ciamas, Kabupaten Bogor. Warga dan petugas bahu-membahu mengevakuasi korban yang tertimpa material bangunan. Sebelum kejadian, 150 warga tengah melakukan kegiatan Maulid Nabi dari Majelis Taklim As-Sohibiyah. Diduga akibat kelebihan kapasitas, bangunan 2 lantai ini ambruk. Akibatnya, seluruh jamaah tertimpa material bangunan. Akibat kejadian ini, 4 orang tewas dan 84 orang terluka. 28 korban yang terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Sementara beberapa korban lainnya di Rumah Sakit Medika, Rumah Sakit PMI Bogor, Rumah Sakit Marzuki Mahdi, Rumah Sakit Fania, dan Rumah Sakit Umi. Dari 28 korban yang dirawat di RSUD, 3 orang luka berat, 17 luka sedang, dan 8 luka ringan.
Sementara menurut korban selamat, bangunan musola memang belum rampung dibangun oleh pihak pesantren. Namun bangunan itu sudah sering digunakan untuk kegiatan serupa. Pasca kejadian, Bupati Bogor menyempatkan meninjau lokasi dan berjanji akan membiayai seluruh biaya perawatan korban. Dari Bogor, Jawa Barat, tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, saat ini pemerintah Kabupaten Bogor sudah menyiapkan posko untuk merawat sementara korban sebelum dirujuk ke rumah sakit. Dan kita sudah terhubung dengan rekan Wildan Hidayat di sana. Selamat siang, Wildan. Bagaimana kondisi para korban di sana? Ya, selamat siang Rizky dan juga pemirsa, bahwa saat ini kondisi pasca terjadinya kemarin setelah menewaskan 4 orang dan 100 lebih dari masyarakat yang kebetulan sedang mengikuti Maulid Nabi di wilayah Ciamas, Kabupaten Bogor. Saat ini tim dari Dinas Kesehatan DVI Polri juga membuat posko kesehatan yang ada di sekitar lokasi tempat kejadian. Dan saat ini masyarakat diperbolehkan untuk melaporkan bila mana mengalami luka-luka atau sakit-sakit pada bagian tubuh mereka. Dan di posko ini pihak dari Dinas Kesehatan serta DVI Polri juga mempersilahkan untuk merujuk jika memang ada yang perlu dirujuk ke rumah sakit besar. Demikian, Rizky. Baik, Wildan, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, diperkirakan ada 100.000 ton lebih stok beras impor di gudang Bulog yang sudah tidak layak konsumsi. Akibatnya diperkirakan negara mengalami kerugian hingga 1,2 triliun rupiah. Lebih dari 100.000 ton beras impor milik Bulog berpotensi tak layak konsumsi akibat terlalu lama disimpan begitu saja di dalam gudang. Sehingga diperkirakan kerugian negara akibat rusaknya beras impor ini hingga 1,2 triliun rupiah. Fakta ini terungkap saat Komisi 4 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Saat rapat, Ketua Komisi 4 DPR RI sempat menyemprot kepala Bapanas terkait sengkarut masalah beras belakangan ini. Teguran diberikan terkait langkah pemerintah yang hanya menyimpan beras agar terlihat seolah-olah cadangan nasional terlihat jumbo. Komisi 4 DPR RI pun meminta Bapanas segera mengguyur stok beras Bulog ke pasar untuk mengatasi permasalahan kelangkaan beras. Usai ditegur, pihak Bapanas pun menyatakan akan segera melaksanakan permintaan dari Komisi 4. Namun saat ini masih ada kendala dalam penyaluran beras Bulog ke pasar. Saat ini pihak Bapanas menyatakan cadangan beras di Bulog per 3 September 2025 mencapai 3,95 juta ton yang terdiri dari cadangan beras pemerintah, 3,94 juta ton, dan stok komersial sebesar 15.000 ton. Sementara penyaluran beras Bulog pada tahun ini menjadi yang terendah, di mana beras dari gudang pemerintah baru tersalurkan 0,7 juta ton per 12 Agustus 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, harga beras di sejumlah wilayah di Indonesia masih tinggi. Melambungnya harga beras juga dipengaruhi oleh menghilangnya beras SPHP di pasaran. Harga beras semakin hari semakin merangkak naik. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, harga beras premium sebelumnya Rp18.000 per kilogram, kini mencapai Rp20.000 per kilogram. Sementara karungan dengan isi 20 kg melonjak mencapai Rp380.000. Kenaikan harga ini terjadi karena beras premium kian langka di pasaran. Kenaikan harga beras juga terjadi di Cimahi, Jawa Barat. Beras medium dijual dari harga Rp14.000 per kilogram, sedangkan jenis premium dijual seharga Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga beras juga dipengaruhi beras jenis SPHP yang kosong sejak beberapa bulan. Keberadaan beras medium murah SPHP Bulog juga menghilang di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur. Sulitnya mendapatkan beras ini diduga akibat terbitnya aturan baru dari Bulog, yaitu pedagang harus mengisi aplikasi untuk memesan beras SPHP. Aturan baru ini menjadi kendala bagi distributor karena keterbatasan pemahaman pada aplikasi yang harus diisi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, sejak beberapa waktu terakhir harga beras naik di sejumlah wilayah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga mengantri panjang untuk mendapatkan paket beras gratis dari sebuah kelenteng. Ratusan warga antre demi mendapatkan paket sembako dan beras gratis dari sebuah kelenteng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pengurus kelenteng membagikan 3 kg beras untuk masing-masing warga. Warga antusias mengantre pembagian beras karena harganya yang saat ini tinggi di pasaran. Bagi-bagi sembako. Mbak, ini yang didapat tadi apa aja? Beras sama bingkisan, sama jajan. Ya senang, alhamdulillah. Pembagian beras gratis dilakukan sebagai rangkaian dari tradisi ulambana atau sembahyang rebutan yang rutin digelar kelenteng setiap 1 tahun sekali. Saat ini harga beras semakin tinggi. Di pasar tradisional, beras mencapai Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang kreator konten di Bogor mendapati paket berisi kepala babi di depan rumahnya. Peristiwa yang diduga sebagai bentuk teror tersebut kini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat sore. Mulanya korban mendapatkan kabar dari temannya bahwa terdapat paket di depan pagar rumah. Karena korban menganggap paket tersebut mencurigakan, korban pulang dengan mengajak satpam dan polisi setempat untuk mengecek isi paket. Korban pun mengaku terkejut, paket yang ditujukan kepadanya berisi kepala babi. Sebelumnya, kreator konten dengan akun @walikonten ini aktif bersuara soal demonstrasi dan tuntutan rakyat atas kondisi tanah air saat ini. Nah, karena gue nggak berani ngebuka itu isinya. 1 orang terluka parah akibat terkena sabetan senjata tajam usai tawuran antar 2 kelompok remaja pecah di Jalan Samanhudi, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga mengaku resah karena tawuran sudah sering terjadi hingga jatuh korban. Aksi tawuran 2 kelompok remaja pecah di Jalan Samanhudi, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Hanya saling lempar batu dan kayu, kedua kelompok juga membekali diri dengan senjata tajam. Menurut warga, tawuran antar 2 kelompok remaja ini sudah sering terjadi dan sangat meresahkan. Diduga aksi tawuran hanya untuk konten di media sosial dan eksistensi kelompok. Karena kedua kubu sebelumnya sudah janjian untuk menentukan waktu dan lokasi, meski tak berlangsung lama. Namun akibat tawuran ini, 1 orang terluka di bagian lengan setelah terkena sabetan senjata tajam. Warga berharap polisi bisa melakukan patroli terutama di jam rawan tawuran pada malam hingga menjelang subuh agar aksi serupa tidak terus terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sejumlah ruko di dekat stasiun MRT Cepete, Jakarta Selatan. Sementara itu diduga korsleting listrik Sekolah Dasar Negeri Cibaregbek 1 di Cianjur, Jawa Barat terbakar. Kobaran api membakar sejumlah ruko penjualan makanan atau food court di Jalan RS Fatmawati. Tepatnya di stasiun MRT Cipete Raya Tugu, Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Petugas damkar dengan cepat melakukan pemadaman. Api yang cepat merambat ke bangunan di sebelahnya membuat panik pengguna jalan dan warga sekitar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga akibat korsleting listrik dari salah satu ruko. Sekolah Dasar Cibaregbek 1, Kecamatan Cibeber terbakar hebat pada Minggu dini hari. Api bermula dari ruangan perpustakaan disertai suara letupan dari atap ruangan. Kemudian kobaran api menjalar ke ruangan lainnya. Petugas damkar pun membutuhkan waktu 3 jam mengendalikan api hingga padam. Total 4 ruangan sekolah yang terbakar, yaitu perpustakaan, musola, dapur, dan WC. Dugaan sementara kebakaran dipicu karena adanya korsleting listrik. Saat ini pihak sekolah memutuskan akan mengalihkan kegiatan keagamaan di halaman sekolah sementara waktu. Kebakaran juga melanda sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Petugas pemadam kebakaran berjibaku melokalisir api. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Peristiwa kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Tenjo. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 orang tewas usai api melalap ruko penjual pecel lele di Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Usai dilakukan pemeriksaan, ditemukan kejanggalan di lokasi yang diduga kebakaran disengaja. Api melalap ruko penjual pecel lele yang sekaligus menjadi tempat tinggal di Kampung Pabuaran Tengah, Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Api baru bisa padam setelah 1 jam melalap dan petugas menerjunkan 2 unit mobil damkar. Naas akibat kejadian ini, 2 orang, Sunarti dan anaknya Rafiq berusia sekitar 28 tahun ditemukan tewas. Awalnya warga mengira ada 3 orang yang tewas, namun rekaman CCTV mengungkap fakta mengejutkan. Sekitar pukul 05.17 pagi, S yang merupakan cucu korban terekam keluar tergesa-gesa menggunakan sepeda motor. Dan berselang 3 menit, kepulan asap mulai muncul hingga api membesar. Kejanggalan juga ditemukan warga di mana pintu belakang tidak terkunci, namun kedua korban tidak bisa menyelamatkan diri. Sedangkan penutup pintu toko bagian depan terkunci rapat hingga sulit didobrak tim damkar saat melakukan pemadaman. Kedua jasad sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Sementara S yang kabur masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 1 dari 4 pelaku perampokan ditangkap usai beraksi di Jalan Padat Karya 2, Durensawit, Jakarta Timur. 3 pelaku yang kabur berhasil menggasak ponsel dan perhiasan emas milik korban. Aksi kawanan perampok terekam video amatir saat beraksi di siang hari di sebuah rumah Jalan Padat Karya 2, Durensawit, Jakarta Timur. 4 pelaku yang berboncengan dengan sepeda motor ini sudah memantau rumah sasarannya. Saat tahu rumah ditinggal pergi korban untuk mengantar anaknya ke travel perjalanan, mereka pun beraksi. Duduk lo! Ada CCTV-nya nggak, Pak? Mana CCTV gua? Lah, saya mana, Pak? Mana CCTV gua? Saya kan bawa apa-apa. 2 orang pelaku masuk ke dalam rumah korban, sedangkan 2 orang lainnya di atas motor dan memantau sekitar rumah. 2 pelaku yang masuk ke rumah korban langsung merusak kamera pengawas dan selanjutnya masuk serta mengacak-acak kamar dan lemari korban. Saat beraksi, para pelaku sempat menodongkan senjata api dan tajam ke nenek yang berada di dalam rumah. Gila lu pada lu ya, Sep. Usai menggasak barang berharga, uang dan emas dari dalam berangkas, pelaku berusaha kabur. Namun di saat bersamaan, pemilik rumah pulang lalu berteriak dan menarik perhatian warga. 2 pelaku di depan rumah korban langsung melarikan diri, sementara 2 pelaku di dalam rumah berupaya melarikan diri dari kejaran warga. Alhasil, 1 pelaku kabur, sedangkan 1 orang lainnya tertangkap. Korban mengatakan aksi perampokan diketahui usai menerima pesan dari aplikasi kamera pengawas adanya tindakan mencurigakan. Diancam pakai pisau sama pisau. Pisaunya di sini, pistolnya juga dia sempat bilang saya bunuh kamu. Terus tadi periksa apa aja Bu yang hilang, Bu? Saya belum periksa yang lain-lainnya lagi, tapi yang sudah pasti di depan mata ibu saya, kotak perhiasannya dia. Saat ini polisi yang sudah mengantongi identitas para pelaku masih melakukan pengejaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Video aksi pencurian besi proyek LRT di kawasan Manggarai viral di media sosial. Seorang pria terekam mencuri besi proyek LRT fase 1B. Pelaku sempat mengawasi area sekitar sebelum akhirnya memasuki kawasan proyek. Setelah merasa aman, pelaku masuk ke area proyek dan mengambil besi. Aksi pencurian besi proyek LRT ini rupanya kerap terjadi dan para pelaku beraksi terang-terangan. Pemirsa, pelaku penganiayaan petugas keamanan akhirnya ditangkap polisi dan kini menjalani pemeriksaan di Polsek Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat.
Kamera CCTV merekam aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pemotor yang berboncengan dengan seorang perempuan di perumahan Gria Kencana Sukma Jaya, Depok. Pelaku yang hendak keluar sempat dibukakan portal oleh korban. Namun setelah dibuka, pelaku tiba-tiba memukul korban berulang kali. Korban sempat dianiaya pelaku hingga tersungkur, sementara seorang perempuan yang dibonceng sempat menahan pelaku. Pelaku bukanlah warga komplek perumahan sehingga tidak mengetahui aturan yang berlaku, di mana jam 22.00 WIB portal perumahan sudah harus ditutup. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka pemukulan pada bagian wajah dan kakinya dan dibawa ke rumah sakit. Video penganiayaan ini pun viral dan tidak butuh waktu lama pelaku segera dibekuk usai polisi memeriksa rekaman CCTV dan keterangan saksi. Pelaku juga sudah dibawa ke Polsek Sukma Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. 2 pencuri tertangkap basah saat beraksi di sebuah gudang di Bangkalan, Jawa Timur. Personel Polsek Tanjung Bumi Bangkalan bergegas mengamankan 2 pelaku pencurian yang babak belur dihakimi warga. Kedua maling disekap warga dalam sebuah mobil. Sebelumnya, pria berinisial RS dan FD ini kepergok saat mencuri di sebuah gudang. Motifnya dengan berpura-pura menawarkan barang, saat korban lengah, pelaku mengambil 1 karung buah asam milik korban hingga akhirnya diteriaki maling. Emosi warga bertambah karena keduanya ternyata membawa senjata tajam. Kedua pelaku dijerat 2 pasal sekaligus, yakni tentang pencurian dengan pemberatan dan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam ilegal. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan.